Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat nikmat iman dan juga Islam yang patut kita syukuri bersama, bahwa pada hari ini Ahad 19 Juli 2026 kita dapat hadir berkumpul bersama di Masjid Al-Azhar Desa Papringan dalam acara pengajian dan silaturahim bersama antar ranting Aisyah sekecamatan Kaliwungu Kudus dan juga sosialisasi dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus. Selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Ustadz Fikri Manaf LC, pengisi pengajian Aisyah pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Ketua Cabang Aisyah Kecamatan Kaliwungu, Ibu Setianingrum Esos MM beserta jajarannya. Yang kami hormati kepada Ketua Ranting Aisyah Sekecamatan Kaliwungu Kudus. Yang kami hormati kepada pimpinan cabang Nasyatul Aisyah Kaliwungu Kudus. Yang kami hormati kepada guru dan karyawan amal usaha Aisyah Sekecamatan Kaliwungu Kudus, serta anggota Aisyah Sekecamatan Kaliwungu yang berbahagia. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan. Kami sampaikan selamat datang di tempat kami di Ranting Aisyah Papringan di Masjid Al-Azhar yang kita cintai ini. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa rahmat yang diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak bagi keluarganya, bagi sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah yang dimuliakan oleh Allah, saya Ibu Fitriani akan membersamai panjenengan semua dalam perjalanan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu sosialisasi dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus. Acara yang kelima dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Acara yang keenam yaitu inti oleh Ustadz Fikri Manaf LC dilanjutkan dengan lain-lain dan juga penutup. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah yang dirahmati oleh Allah, untuk membuka acara pengajian dan silaturahim bersama antar ranting Aisyah sekecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan juga sosialisasi dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus yang penuh keberkahan ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Suniah kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirah hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Liyudhilla sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ka'an lam yasma'ha
ka'anna fi udhunayhi waqra fabassirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menjadikan penyejuk hati kita, membawa ketenangan dan juga keberkahan acara kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah yang dirahmati oleh Allah, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Ranting Aisyah Papringan Kaliwung Kudus, Ibu Musyafah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Fikri Manaf LC selaku pengisi tausiah pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Ibu Setianing Rum selaku Pimpinan Cabang Aisyah Kaliwungu Kudus. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Kabupaten Kudus Majelis Ekonomi. Yang saya hormati Ibu-ibu Pimpinan Ranting Aisyah sekecamatan Kaliwungu Kudus. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri pengajian antar ranting pimpinan cabang Kaliwungu Kudus. Sholawat dan salam serta semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua beserta jajanan pimpinan Ranting Aisyah sekecamatan Kaliwungu Kudus, segenap tamu undangan, serta seluruh ibu-ibu Aisyah yang kami banggakan.
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang berharga ini. Semoga pertemuan dalam pengajian antar ranting ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menambah keimanan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat semangat berorganisasi dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Melalui kebersamaan ini, semoga kita semakin termotivasi untuk meningkatkan pengabdian kepada umat, keluarga, dan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan acara ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga amal perbuatan baik telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus beristiqomah dalam berdakwah, beribadah, dan mengabdi melalui Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Demikian sambutan yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Papringan, Ibu Musyafah atas sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Kaliwungu, kepada Ibu Setianingrum Esos MM, kami persilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ibu-ibu, biar semarak, nanti saya minta sodakohnya ya. Ini saya mau mau baca pantun, kemudian panjenengan sedaya bilang cakep. Pergi ke pasar membeli nangka, membeli duku di toko butuh nase. Alangkah indah dan bahagia rasa di dada melihat senyum ceria ibu-ibu Aisyah. Mohon maaf tadi Butun itu saya sebut karena saya sayang sama beliaunya. Nek gak disebut, mana ya orangnya Butun ya? Yang terhormat Ustadz Fikri Manaf LC, yang insya Allah akan memberikan mutiara ilmu kepada kita hari ini. Yang kami hormati MEK Iswara PDA Kabupaten Kudus, yang kami hormati semua anggota pimpinan cabang Aisyah Kaliwungu, yang kami hormati PRA Papringan,
selaku tuan rumah yang sangat luar biasa. Yang kami hormati para ketua dan pengurus ranting Aisyah secabang Kaliwungu yang berkenan hadir. Yang kami hormati guru dan karyawan amal usaha cabang di Kaliwungu. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, sehat dan nikmat sempat. Kita semua ini bisa diringankan langkah kita untuk berkumpul di pengajian antar ranting di Masjid Al-Azhar pada tanggal 19 Juli 2026 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di sini termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya ibu-ibu, kebetulan ini pengajiannya di desa kami tersendiri yaitu di Papringan. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Jadi di sini kehadiran ibu semua di sini itu bukan sekedar rutinitas nggih atau hanya formalitas organisasi, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menjalin silaturahim antar ranting. Dan ini adalah bukti cinta ya, bukti ibu-ibu Aisyah ya, bukti cintanya ibu-ibu Aisyah. Yang pertama yaitu cinta kepada ilmu, di mana kita sebagai ibu-ibu Aisyah itu selalu harus memperbaiki diri ya, terus mau belajar dan belajar. Melalui apa ya? Melalui pengajian-pengajian seperti ini. Kemudian yang kedua, cinta kepada ukhuwah, yaitu di mana kita saling menyapa, melepas rindu, menguatkan satu dengan yang lain dan menjadi pendengar yang baik buat teman-teman kita Aisyah apabila memang ada yang punya masalah. Jadi kita menjadi teman tulus buat mereka. Terus yang ketiga yaitu cinta kepada dakwah. Perempuan Aisyah adalah pelopor gerakan berkemajuan yang tidak pernah lelah menebar kemanfaatan. Jadi momen-momen seperti ini kan ini tiap 2 bulan sekali bergilir di ranting-ranting yang lain. Jadi saya mohon dengan sangat para ibu selalu untuk rajin tindak pengajian antar ranting. Oleh karena itu nanti ya kita pasang niat yang tulus, kita kosongkan gelas ya. Jadi ibaratnya itu kita kosongkan gelas untuk menampung ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Fikri Manaf. Dan kebetulan ini hari alhamdulillah kerawuan Ibu Ima yaitu Ketua Iswara PDA Kudus, nanti Ibu Ima juga akan memberikan ilmunya kepada panjenengan sedoyo. Siapa nanti yang berkeinginan juga bergabung untuk berwirausaha.
Siapa tahu ada yang berwirausaha apa nanti bisa dibicarakan dengan Bu Ima. Dan kemudian juga beliau ini membawa produk-produk Natus. Panjenengan nanti melihat boleh tanya-tanya sama Bu Ima, cocok bisa dibeli. Gitu kira Bu Ima? Alhamdulillah. Jadi pulang dari pengajian ini harapan kita tidak hanya membawa pulang snack saja, nggih Bu, tetapi membawa pulang iman yang sudah tercharger kembali, istilahnya sudah dicas kembali untuk kita terapkan di rumah tangga kita sendiri dan ranting kita masing-masing. Ibu-ibu yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan ranting Aisyah Papringan, yaitu Ibu Musyafa, beserta seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan tempat yang hari ini tadi dibersihkan, dipel sama guru-guru TK, nggih Ibu. Kemudian hidangan juga dan kelancaran hari ini, semoga lelah panjenengan semua itu dicatat oleh Allah sebagai amal jariah yang mengalir terus pahalanya yang tanpa putus. Amin ya ibu-ibu. Terima kasih juga kepada seluruh rombongan dari ranting-ranting sekecamatan Kaliwungu yang telah meluangkan waktu, meluangkan waktu menembus jarak antara Prambatan ke Papringan. Itu kan begitu panasnya, gitu Bu Jaro, sinar mataharinya. Tapi Bu Jaro nggak panas, pakai mobil ya, ber-AC. Ya, untuk ibu-ibu yang naik sepeda motor ya, semoga kehadiran panjenengan ini semua adalah energi dan nyawa dari gerakan Aisyah ini. Kok tidak ada suaranya, nggak ibu-ibu, nanti tak kasih pantun sekali lagi. Akhirul kalam, selamat mengikuti pengajian dengan khidmat dan gembira. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Saya minta sodakoh cakepnya lagi ya ibu-ibu. Bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak menghias halaman. Mari mengaji dengan penuh ketenangan, pulang membawa berkah dan kedamaian. Nasrun minallah wa fathum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Setiang Rum Esos MM atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Aisyah yang dirahmati oleh Allah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus. Kepada beliau Ibu Imah Nur Hamimah kami persilakan. Saya di sini ya Bu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang kami hormati ibu-ibu, tadi saya tulis Bu, saya takut lupa. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fikri Manaf LC, mohon maaf, yang nanti akan mengisi pengajian di sore ini. Yang kami hormati pula Ketua PCA Kaliwungu, Ketua Ranting Sekecamatan Kaliwungu, dan Ibu-ibu Aisyah yang hadir di sini yang dirahmati Allah. Saya mungkin tidak panjang lebar karena saya kali ini mewakili dari MEK Iswara PDA Kudus, yang mana mungkin selama ini ibu-ibu sudah mengenal ya Bu Iswara. Sampun, mungkin sebagian banyak sudah mengenal yang namanya Iswara. Iya, tadi sudah diperkenalkan di depan, nama saya biasanya dipanggil Bu Imah, Bunda Imah biasanya ya. Tapi kali ini saya tidak membawa ekoprint Bu, tapi saya membawa Iswara di sini ya. Kalau di sini terkenalnya mungkin saya pernah ngisi loh di sini Bu, ekoprint tapi ya. Tapi kali ini saya membawa Iswara dan saya ditugaskan oleh MEK bahwasanya Iswara itu apa sih? Jadi Iswara itu singkatan dari Ikatan Saudagar Wirausaha Aisyah. Keren ya Bu, saudagar, bahasanya keren sekali. Nah, di sini itu apa? Jadi ibu-ibu yang namanya saudagar itu apapun usahanya itu boleh masuk di Iswara Bu. Kemarin juga sempat ada yang nanya, saya cuma jualan kecil-kecilan kok. Jangan salah, pengusaha itu enggak harus jualan yang besar sekali, itu enggak. Tapi pengusaha itu bisa dimulai dari kecil Bu. Jadi kita punya usaha apapun boleh nanti kita masuk ke Iswara Bu. Nanti boleh lewat ketua rantingnya masing-masing untuk minta dimasukkan ke Iswara, seperti itu Bu. Jadi tidak ada kriteria khusus untuk masuk ke dalam Iswara. Jadi seperti itu Bu. Saya cuman jualan ini kok. Jangan cuman, tapi boleh siapapun masuk. Sambil di sini kita saling sharing, memperkenalkan produk kita, saling kalau bahasa kerennya itu kita saling membeli dagangan teman. Kayak kemarin itu ada yang ternyata ibu-ibu ada yang sudah bikin sendiri deterjen dan sabun cuci piring ya, itu ada dari ibu-ibu Iswara Aisyah Punting ya, kemarin ada Bu Marsini namanya. Iya, beliau bikin sendiri Bu. Jadi kita nggak perlu malu, nggak perlu lagu, boleh untuk kita promosikan ke Iswara Bu. Nanti kita saling sharing, saling membeli dagangan teman-teman kita kan gitu Bu. Biar keren kayak anak muda kita membahasnya teman-teman kita gitu ya Bu. Terus di sini saya juga ingin memperkenalkan bahwasanya Iswara itu dibentuk oleh MEK Kudus terutama itu pada tanggal 10 Oktober 2024. Tetapi kita itu selang hampir 1 tahun kemudian
yang tepatnya itu di tanggal 17 Juli 2025 itu kita baru dikukuhkan. Jadi selang hampir 1 tahun kita itu dikukuhkan, Bu. Dan di sini saya mau mencoba membacakan, saya buka kepean dulu. Jadi di sini ada susunan pengurus iswaranya, Bu. Di sini terdiri dari penasehat yang pertama, Ibu Insinyur Dewi Masitoh MM. Beliau ada di sini. Iya. Terus yang kedua itu ada Ibu Nur Asna. Beliau selaku Ketua MEK PDA Kudus. Di sini ketuanya itu ada saya sendiri, Bu. Di sini saya didampingi oleh wakil ketua saya, yakni Ibu Nur Anissa atau yang biasa dipanggil Mbak Anis Barbara. Ngertos nggih? Iya. Terus kita ada sekretaris, Bu. Sekretaris kita itu ada Bu Vera Ani. Bu Vera Ani itu daleme sini mawon apa? Mantunya Ibu Pereng, nggih, leres Pereng. Iya. Ada sekretaris 2 itu Bu Faizah. Saya bawa, Bu. Terus yang selanjutnya yakni kita ada bendahara kita itu ada yang namanya Bu Lia Nur Izzah. Nah, ini yang jadi apa namanya, susunan pengurus yang utama. Tetapi di sini kita mempunyai yang namanya divisi-divisi, Bu. Jadi di sini kita ada divisi pendidikan, pelatihan dan pengembangan bisnis. Di sini kita sudah melakukan kegiatan yang berjalan, yakni kemarin kita sempat mengadakan seperti kayak pelatihan cooking class. Kita ada melaksanakan cooking class, waktu itu ada di PAA Prambatan. Di sini yang berada di dalamnya yaitu ada Bu Ilu Rubiati dan Bu Eri Novita. Beliau itu guru masak, Bu. Yang saya tahu seperti itu guru masak ya beliau ya. Selain itu mengampu juga di dinas kabupaten yang di bagian kayak UMKM itu, juga mengisi di sekolahan-sekolahan. Terus selanjutnya kita di sini ada yang namanya divisi kemitraan. Jadi antara lain itu kayak tugasnya ya kita ada yang namanya kayak ini, Bu. Jadi sementara ini beliau-beliau yang mengurusi di divisi kemitraan selama ini kita masih berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah ataupun di kegiatan di cabang ranting yang ada di Kudus, dan kita masih kayak apa ya, Bu, bekerja sama untuk membuka perkenalan, membuka kayak stand-stand seperti itu, Bu. Jadi di sini ada yang namanya Bu Noviliana sama Bu Aniswatin Rizkianisa. Nah, itu yang ada di divisi kemitraan. Selama ini yang masih kita laksanakan masih seperti itu, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan doanya kita bisa mengembangkan divisi kemitraan kita. Terus ada lagi divisi sosial dan tenaga kerja, sekaligus inovasi dan pengembangan bisnis. Di sini ada Bu Diah Susana, Bu Siti Solihah, kebetulan beliau juga hadir hari ini. Terus ada Bu Diana Rahmawati. Nah, ini rangkaian susunan pengurus dari Iswara, Bu. Jadi nanti ibu-ibu yang merasa saya punya usaha ini, saya nanti mau masuk di Iswara, nanti lewatnya siapa, nanti boleh menghubungi ketua rantingnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Ini nanti boleh nanti
kita dikasih waktu berapa, Bu? Kita dikasih waktu berapa? Siapa tahu ada yang mau tanya atau pripun? Oh nggih. Oh iya. Oh. Oh, iya. Jadi oh iya ada jamnya ya. Jadi nanti ibu-ibu boleh bertanya, Mbak boleh, Bu boleh. Nanti jenengan saya kalau mau masuk timbangannya nanti kesuwen saya menghubungi jenengan saja gitu, nggak apa-apa. Nanti ibu-ibu boleh sekalian ini Bu, kita langsung masukkan aja di hari ini, kita nggak apa-apa. Jenengan boleh, tidak ada kriteria khusus. Yang jelas ibu-ibu punya usaha, apapun itu usahanya boleh masuk ke anggotaan Iswara gitu Bu. Selain itu kebetulan saya di sini juga perkenalan sebagai pengurus Iswara wilayah, yakni kebetulan saya ada di divisi inovasi dan pengembangan bisnis. Di sini itu saya diberi amanah Bu. Amanahnya yaitu apa? Ini saya hitungannya ya kayak promosi kira, sales. Salesnya wilayah Bu. Jadi saya membawa ini Bu. Saya mau pamer ini Bu. Saya itu salesnya wilayah Bu. Nah, jadi di wilayah itu sekarang itu baru launching, ya nggak baru Bu, ini sudah di launching dari bulan apa ya lupa, Maret ya, Natus. Jadi launchingnya itu bulan Maret, Natus itu Bu. Natus itu apa? Nah, ini Natus biasanya ibu-ibu tuh suka loh. Natus itu singkatan dari Natural Uswatun Hasanah. Harapannya namanya Natus ini kan pionir dari Uswatun Hasanah tuh sebagai suri tauladannya pionir skincare halal Bu. Nah itu kita seperti itu jargonnya. Jadi ibu-ibu tuh jangan ragu kalau kita mau memakai Natus Bu. Boleh nanti tanya-tanya ke saya Bu. Apa yang bawa HP boleh saya share nomor saya Bu? Boleh ya Bu, tolong ditulis nomor saya GR. Ayo Bu, 0823 2938. Oh jenengan punya, oke nanti di-share nggih. 5878. Nah, ini saya mau ini dulu Bu, mau promosi dulu. Jadi Natus itu skincare apa? Jadi skincare ini skincare kecantikan yang isinya itu cuma 3 Bu. Ini murah apa mahal? Insya Allah murah kalau menurut saya. Jadi ini harganya itu satu paket 120.000. Tapi kalau nanti reseller harganya lebih murah kalau ambilnya 5 gitu Bu. Jadi saya kebetulan kan jadi stokisnya Kudus. Nah nanti ibu-ibu boleh, Mbak Ima sudah pakai belum? Saya sudah pakai dari bulan Desember waktu ada acara di Umku dulu apa ya, saya pakai sudah dikasih sampel Bu. Kebetulan waktu itu masih Pak Seto. Saya dikasih, Mbak Ima mau pakai enggak gitu. Terus akhirnya saya sudah nyoba sampai hari ini saya alhamdulillah pakai gitu Bu. Kalau yang suka berbedak ya dikasih bedak, kalau nggak suka kayak saya ya nggak usah dikasih bedak, nggak apa-apa. Karena ini 3 rangkaian ini, yang pertama itu ada yang namanya facial wash. Facial wash itu untuk cuci mukanya. Cuci mukanya, saya buka ke PA-nya kalau beli satu-satu ya Bu.
Karena saya sales, memang harus sales. Iya. Jadi kalau harga ecer 1, oh fungsinya sebentar Bu. Iya siap Bu. Fungsinya dulu apa harganya dulu? Biasanya harganya dulu loh. Biasanya tuh pengen tahu harganya dulu. Kalau beli 3 itu 120. Tapi kalau beli ecer nanti harganya jadi lebih. Facial wash itu 35, moisturizer itu 49, sunscreennya itu 55.000. Jenengan total sendiri kayaknya lebih kalau jadi 120 itu. Terus, nah ini saya mau coba menjelaskan, walaupun saya bukan dokter kecantikan, tapi saya coba menjelaskan kepean yang saya terima. Jadi saya juga kadang sering nge-share di info Aisyah dengan harapan mudah-mudahan yang ada di dalam situ nanti bisa di-share ke teman-teman ibu-ibu yang ada di ranting cabangnya masing-masing. Jadi yang pertama, facial wash Natus itu mempunyai kandungan exfoliate. Apa sih ini bahasanya? Sebentar Bu. Sebentar. Ini panjang banget Bu. Saya ringkas mawon nggih. Jadi dia mempunyai kandungan exfoliate, jadi untuk mengangkat sel-sel mati Bu. Tapi kalau kita pakai ini jangan khawatir untuk kulitnya memerah atau ngelopas seperti itu. Terus mengandung shooting atau calming. Dia itu fungsinya untuk menenangkan kulit sehingga aman untuk kulit sensitif dan segala jenis kulit. Terus mengandung brightening, jadi untuk mencerahkan kulit Bu, tidak bikin putih tapi mencerahkan. Jenengan itu kalau pakai itu cuman sedikit saja itu bisa langsung ke muka itu enak Bu. Kalau saya ini tak pakai sendiri, nggak satu rumah, bisa sampai 3 bulan kalau facial washnya. Terus yang kedua itu moisturizer. Moisturizer itu kalau bahasanya itu pelembab. Ya. Jadi selain untuk menjaga kelembapan kulit, di sini juga mempunyai kandungan yakni sebagai skin barrier, yaitu melindungi serta memperkuat skin barrier. Skin barrier itu ya menjaga kayak kelembapan kulit, kira-kira seperti itu. Jadi selain itu juga mengandung untuk mencerahkan juga. Tadi seperti itu menjaga sehingga aman untuk kulit yang sensitif. Dia mempunyai sifat menenangkan kulit. Seandainya kulit itu kok kadang kan ada penyesuaian ya Bu, penyesuaian kulitnya itu dia agak sensitif. Jadi dia fungsinya untuk menenangkan supaya tidak timbul kayak kemerahan atau bagaimana gitu Bu. Yang ketiga itu saya mau menjelaskan yang sunscreennya Bu. Saya juga bawa yang biasa saya pakai sih. Sebentar. Ini yang sudah bukaan, kalau ada yang mau nyoba monggo silakan. Ini punya saya. Terus ada anti polutan, yaitu untuk menangkal radikal bebas akibat polusi udara dan blue light. Blue light, nah ini cocok untuk ibu-ibu guru. Jadi blue light itu biasanya itu dari ini tuh setan kotak ya Bu ya. Nah ini blue lightnya itu banyak, jadi ya tetap hati-hati kalau untuk anak-anak ya. Laptop terutama, laptop, HP, terus iPhone, iPad, nah seperti itu tuh banyak Bu. Jadi di sini kandungan tuh banyak Bu, saya sendiri juga nggak paham. Ada niacinamide, AHA, cica ekstrak, sodium PCA, bukan pimpinan cabang Aisyah, tapi namanya itu Bu. Terus ada papaya ekstrak, aloe vera, macam-macam banyak banget. Yang mudah-mudahan
insya Allah ini itu sudah yang penting untuk kita sebagai ibu-ibu muslimah itu yang sudah bersertifikat halal, Bu. Apapun itu kan kalau sudah halal itu kan aman ya, Bu. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Bu, boleh bertanya? Mbak, saya mau jadi reseller dong, ngoten. Berapa? Iya kan tadi dia ada fungsinya yang untuk menjaga barrier kulit. Jadi dia fungsinya untuk anti kerut kan kayak gitu, Bu. Di sini begitu tulisannya, Bu. Iya. Iya, Bu, di sini tulisannya begitu. Sebenarnya ini tuh banyak kok, Bu. Jadi apalah ini, ada Centella asiatica, itu katanya untuk mengurangi beruntusan. Terus apalagi ya, ada AHA, PHE, PHA, apalah ini dia fungsinya untuk menjaga supaya dia intinya kan enggak membuang, enggak kayak apa sih, nguliti itu apa sih, Bu? Kayak biasanya kalau orang pakai skincare itu kan pada merah-merah terus, ya kan? Itu enggak, dia nanti menjaga ini, Bu, menjaga kulit, iya, supaya kulit itu tetap lembab, juga tetap kenceng lah istilahnya begitu, Bu. Yang penting kalau saya sih dia mengandung kayak semacam antioksidan, karena kan di sini tertulis juga mengandung ekstrak bunga matahari, biji matahari. Kalau biji matahari itu kan ekstrak biji matahari, itu yang katanya bisa menjaga ini kayak sebagai antioksidannya gitu loh, Bu. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang namanya niacinamide atau apa, itu insya Allah sudah di sini tuh ditulis semua, Bu. Tulisannya kecil-kecil ya, Bu. Saya kemarin sudah usul tulisannya dikasih yang gede-gede gitu. Tapi ini kecil-kecil banget, ngoten. Jadi ya memang ini mohon doanya karena memang belum ada setahun launching. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngelarisi produksi Aisyah wilayah Jawa Tengah gitu, Bu. Ini bukan produksinya Mbak Imah, tapi ini produksinya Aisyah wilayah, Bu. Jadi mungkin nanti akan diperkenalkan lagi, ada apa masih banyak selain biskuit cahaya gitu. Pripun? Ada minyak juga kayaknya, Bu, saya kasih bocoran. Ini insya Allah cocok untuk semua jenis kulit. Nah, ibu-ibu kan senengnya kan ngono, one for all, ngoten sanjang ngira, satu untuk semua kan ngoten. Jadi boleh, Bu, ada pertanyaan lagi, Bu? Padune kentekan ya, Bu. Insya Allah iya ada efek sampingnya, Bu. Iya, efek sampingnya itu semakin pede, Bu. Ngoten, semakin pede efek sampingnya itu kita semakin pede memakainya, kita juga semakin kita bangga loh. Aisyah punya produk kecantikan itu kita bangga loh. Saya itu bangga loh, Bu, jadi ibu-ibu Aisyah. Kita harus bangga, Bu. Di Aisyah itu kita bisa apa aja, kita bisa mempunyai apa saja. Jadi di sini apapun di Aisyah insya Allah kok kita bisa ini ya, selain dipromosikan kita juga saling memberikan manfaat, karena di sini di Natus ini enggak cuman di Natus ya, Bu. Jadi di Aisyah itu kan sekarang ada PT apa saya lupa, itu punyanya Aisyah ya, Bu. PT apa, Bu? PT Cahaya apa ya, Bu? Saya lupa. Padahal saya sering ikut, lupa.
Iya, itu di sini itu programnya bagus. Kita nggak perlu ragu untuk beli produk-produk yang dibikin Aisyah, karena di sini selain kita itu memberikan manfaat ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita juga memberikan manfaat ke saudara-saudara kita yang tertimpa bencana ataupun musibah. Terus kita bisa memberikan manfaat ke yang nanti ke guru-guru dan guru PAUD ya Bu. Iya, gitu Bu. Jadi kita tidak perlu ragu, di sini juga selain membeli juga ada nilai amalnya gitu Bu. Jadi ini ada pertanyaan lagi Bu, mumpung salesnya masih di sini. Terima Bu. Oh iya memang. Jadi kalau reseller itu memang belinya harus 5. Jadi kalau reseller itu dapat harga sebentar 99.000 harganya. Jadi bisa, tapi harus 5 ya. Nah, boleh nanti kita bagi WA, kita bisik-bisik gitu, bisik-bisik asik kalau masalah bisnis. Nah, itu boleh nanti memang harus 5 ya Bu ya. Jadi harus 5. Boleh nanti kalau sebagai reseller tuh boleh ngecer. Kalau saya kan nggak bisa ngecer satuan gitu. Jadi harus reseller saja yang ngecer. Nanti kalau saya yang ngecer engko badine kakean nggih ra. Nah itu. Jadi seperti itu ibu-ibu boleh nanti setelah acara ataupun nanti suatu saat lewat rantingnya masing-masing. Saya berharapnya di ranting-ranting itu ada reseller Bu. Jadi biar kencang nanti larinya. Dan saya harap ibu-ibu ketua ranting, halo ibu-ibu ketua ranting, saya harap juga sudah memakai dulu untuk bisa mempromosikan. Aku sudah pakai loh. Nah itu. Jadi kayak saya sudah promosi tapi saya belum pakai, ya nggak asik. Jadi iya saya sudah pakai. Jadi insya Allah memberikan manfaat untuk diri saya dan efek sampingnya tetap jarene ben ketok muda Bu, biar awet muda katanya begitu Bu. Saya bawa loh, saya kemana-mana bawa. Oh ya jangan loh, kalau dibagikan satu-satu saya pusing. Gitu. Jadi mungkin saya cukup ya Bu, sudah gak ada pertanyaan malah nggih. Saya rasa saya dari Iswara MEK PDA Kudus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kekhilafan dan ketidaksopanan saya. Mudah-mudahan ukhuwah hari ini bisa memberikan manfaat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah luar biasa nggih Ibu Imah ini. Kalau dilihat dari wajahnya itu memang kinclong Bu. Nah ini sekalian saya promosikan nggih. Bisa dilihat langsung wajahnya memang kinclong. Berarti memang sudah terbukti bagus. Ngoten nggih Bu Imah nggih. Nggih. Alhamdulillah terima kasih untuk ilmunya hari ini Bu Imah. Biar nanti Ibu-ibu Aisyah itu kelihatan kinclong semuanya. Ngoten nggih. Tidak usah berpikir umur tetapi tetap muda terus ngoten nggih. Nggih. Nggih ibu-ibu jamaah Aisyah
seranting Kaliwung, secabang Kaliwung nggih. Untuk acara selanjutnya ini adalah sholat berjamaah asar dulu nggih. Monggo bisa persiapan untuk mengambil air wudhu dulu, kemudian nanti bisa kembali untuk sholat berjamaah. Ini kita pending dulu, ngoten nggih. Monggo. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah yang dirahmati oleh Allah, untuk acara selanjutnya yaitu inti atau tausiah dari Ustadz Fikri Manaf LC. Beliau adalah lulusan Libya, Kuliatud Dakwah Islamiyah, yang merupakan pengajar di MA Ma'ahid Kudus. Dan Bapak Ustadz ini, Ustadz Fikri Manaf ini juga merupakan takmir dari Masjid Al-Falah Papringan. Tenggih. Monggo kepada beliau Ustadz Fikri Manaf LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kaliwungu rahimakumullah. Yang terhormat kepada seluruh pimpinan ranting Aisyah sekecamatan Kaliwungu rahimakumullah. Ugi ingkang kami hormati wonten PDA wonten dari PDA. Yang terhormat dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus rahimakumullah. Mari pada kesempatan sore kali ini yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman, Islam, juga kenikmatan kesehatan, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa bertemu di agenda acara silaturahim antar ranting ibu-ibu Aisyah sekecamatan Kaliwungu. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semuanya di ranting Papringan ini, di Masjid Al-Azhar ini, mudah-mudahan sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi salah satu jalan pintas, jalan pintas untuk bisa dimasukkan ke surga menika lewat pintu tolabul ilmi, lewat pintu pencari ilmu. Niku jalan pintas untuk bisa masuk ke dalam surga. Di mana ada majelis ilmu, majelis tolabul ilmi, silahkan ibu-ibu semuanya harus napa niki semangat, karena itu salah satu jalan pintas masuk surga. Kita sudah dikasih kesempatan oleh Nabi, jalan menuju surga itu jalannya banyak, banyak kata.
Kados wonten ing sonten menika ibu-ibu nggih saged ngrawuhi acara silaturahim antaranting menika juga bagian dari amal soleh yang insya Allah mengantarkan ibu-ibu semuanya ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang amal soleh, okay, Al-Quran itu berbicara amal soleh cukup menarik, Bu. Jadi kalau kita bicara tentang amal soleh, Al-Quran sendiri itu ada dua istilah, okay, wonten dua redaksi. Coba kita perhatikan bagaimana Quran bicara tentang amal soleh. Okay. Ada dua redaksi Al-Quran yang mirip namun berbeda maknanya. Bicara tentang amal soleh. Okay. Ada dua redaksi tentang amal soleh mirip tapi maknanya beda. Setelah ini harapannya nanti kita akan tahu, oh ternyata amal soleh itu seperti itu. Oke. Yang pertama ada di Quran surat An-Nisa ayat 124. Surat An-Nisa ayat 124. Allah teng mriki dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas solihati. Okay. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Di sini ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat 124, kalau boleh diterjemahkan bebas, siapa saja yang berbuat sebagian amal soleh, yeah. Siapa saja yang berbuat sebagian amal soleh. Jadi tidak semua amal, tapi sebagian, yeah. Jadi ada redaksi kalimat di dalam Quran itu, yeah. Kata min, yeah. Minas solihat. Min di sini itu diartikan sebagian. Nah, ini diartikan apa? Sebagian. Berarti siapapun yang berbuat sebagian amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang melakukan sebagian amal soleh niku ya lanang ya wadon, nggih, ya sing ganteng ya sing biasa, sing cuantik ya sing boten cuantik. Nek mriki cuantik-cuantik sedaya niki nggih. Ibu-ibu cantik-cantik. Nggih. Ya napa niki? Sing sugih ya sing miskin, sing fakir lah niku. Ya sing dadi pejabat, ya sing dadi rakyat. Nah niku. Di sini enggak ada ketentuan status sosialnya. Yang penting dzakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, tapi ada syarat, Bu. Wa huwa mu'minun. Syaratnya itu yang melakukan amal soleh itu harus orang beriman. Okay. Apa janji Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannata. Maka mereka itu akan masuk surga. Okay. Jadi seorang mukmin itu, kalau boleh disimpulkan, Bu, seorang mukmin itu tidak diharuskan mengerjakan semua jenis amal soleh. Buktinya apa? Loh, ayatnya wa may ya'mal minas solihat. Ya, siapapun yang berbuat melakukan sebagian itu tidak semuanya. Jadi syarat untuk bisa masuk surga itu tidak diharuskan mengerjakan semua jenis amal soleh dari A sampai Z, boten, tapi hanya sebagian. Jadi gampil, mudah, ya, masuk surga janjane itu gampang, ya. Hanya sebagian amal soleh.
Kalau di sini disimpulkan gitu. Jadi seorang mukmin itu tidak diharuskan mengerjakan semua jenis amal soleh untuk bisa masuk ke surga. Namun hanya mengerjakan sebagiannya saja. Sebagian kecil. Tentu sebagian amal yang dikerjakan itu, sebagian amal soleh tentu ada syaratnya, tentu dibarengi dengan keikhlasan. Niku. Jadi tidak semua jenis amal soleh kita kerjakan agar bisa masuk surga. Toh kalau kita diperintah, diharuskan melakukan semua jenis amal soleh pun kita tidak mampu, kita bakal mampu. Contoh sederhana mawon, ada amal soleh niku yang membutuhkan bekal fisik, bekal harta, bahkan hartanya itu harus puluhan juta. Haji niku kan tidak semua orang bisa haji. Enggak semua orang bisa haji, apalagi nunggunya lama. Apalagi tahun 2027 ini informasinya dari Kemenhaj niku haji ini dinaikkan. Beda dengan 2026. Infonya seperti itu. Niku. Jadi biaya hajinya ini harganya dinaikkan. Berapa saya nggak tahu itu. Beda dengan tahun yang 2026. Ya. Jadi tidak semua orang bisa mengerjakan haji. Haji itu bagian dari amal soleh, bahkan rukun Islam. Tapi tidak semua bisa. Ternyata Islam tidak mengharuskan harus mengerjakan semua jenis amal soleh, hanya sebagian. Niku dalam surat An-Nisa ayat 124 bicara tentang amal soleh. Di sini yang dituntut, yang dituntut di sini hanya sebagian amal soleh. Yang kedua, sama-sama bicara tentang amal soleh, tapi maknanya beda. Yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Bunyi dawuhipun Allah, man amila salihan. Kalau yang tadi wa may ya'mal minas salihat, kalau ayat yang surat An-Nisa tadi, dan surat An-Nahl man amila salihan, min dzakarin au unsa, sama. Barang siapa yang beramal solih, amal solih yang seperti apa? Nah di sini amal solih bentuknya apa? Tidak ditentukan. Beramal solih apapun. Barang siapa yang beramal solih apapun, apapun itu berarti sifatnya apa? Umum. Umum. Boten khusus amal soleh tertentu A, B, C, D, E, boten. Tapi barang siapa yang beramal soleh apapun. Kalau tadi yang di ayat sebelumnya, barang siapa yang melakukan sebagian amal soleh. Kalau yang kedua ini, barang siapa yang beramal soleh apapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, apa kata Allah? Falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Maka kami Allah akan beri kehidupan yang baik. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan beri balasan yang lebih baik besok di akhirat. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di sini yang dijanjikan oleh Allah, Allah menjanjikan apa bagi orang yang beramal solih niku? Allah menjanjikan kesejahteraan dunia dan di akhirat. Jadi orang itu yang beramal soleh akan dikasih oleh Allah apa Bu? Kesejahteraan, kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Nah di sini, niku yang dijanjikan Allah tadi kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, niku bukan hanya yang beramal soleh tertentu, boten.
yang dijanjikan masuk surga, yang dikasih kesejahteraan hidup di dunia maupun nanti di akhirat, itu bukan hanya yang melakukan amal soleh jenis tertentu, boten. Allah tidak menyebutkan harus melakukan amal soleh ini, niku boten. Ya, karena di sini sifatnya umum. Misalkan sing masuk surga iku sing iso mangkat kaji, misalnya ngono, setuju ta mboten Bu? Sing iso masuk surga iku sing mangkat kaji ping 15 misalnya. Ya mboten setuju. Allah tidak mensyaratkan syarat masuk surga iku harus kaji ping 15 atau kaji balik gitu nggih. Mboten ngoten. Tapi secara umum jenis amal soleh apapun itu bisa mengantarkan ya, pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang, ya. Tidak semua amal soleh harus dikerjakan, oke. Dan amal solehnya itu tidak ditentukan. Tentu catatannya, Bu. Catatannya di sini, kalau amal soleh yang itu sudah menjadi kewajiban itu nggak bisa ditawar. Oke, misalnya sholat kan wajib nih, ya. Katanya tadi hanya melakukan sebagian amal soleh. Aku nggak milih sholat lah. Ya nggak bisa, kata sholat itu apa? Wajib. Pak Haji katanya juga wajib, tapi haji ano syarate, nek mampu, gitu. Ada syaratnya. Syaratnya adalah apa? Istitoah, baik istitoah napa mampu fisik maupun istitoah harta atau rizki atau keuangannya itu yang digunakan untuk bisa naik haji. Itu. Jadi kesimpulannya ibu-ibu semuanya rahimakumullah, seorang ibu-ibu kan iki, seorang ibu nggih niku bisa beramal solih yang mengantarkan masuk surga niku melalui napa? Nek kita sempitkan mawon nggih, melalui pekerjaan rumah tangganya. Bisa. Nggih. Jadi seorang ibu-ibu niku bisa beramal solih yang mengantarkan ke surga itu melalui pekerjaan rumah tangga, bisa. Karena syaratnya tadi ayatnya bilangnya apa Bapak dawuh Gusti Allah, ya apapun jenis amal soleh, pekerjaan amal soleh ibu-ibu meskipun hanya di rumah, merawat putra putrinya, nyiapkan bekal makan niku, misalnya hanya niku tok bisa mengantarkan ke surga, ya bisa, saged mawon, karena mau merawat mendidik anak-anak, ya, menyiapkan bekal, ya, makan anggota keluarganya, itu merupakan bagian dari amal solih. Nah, ngaten nggih. Itu kalau kita contohkan ibu-ibu ya skupnya kecil misalkan nggih. Apalagi Masya Allah, misalkan ya pekerjaan rumah tangga, ije napa tesih napa berjuang lewat ibu pergerakan Aisyah, wis tambah jos malih niku. Ndok ngomah ngurusi rumah tangga, nggih, di luar rumah tangga ngurusi napa? Aisyah niku. Wah, jos malih niku. Bu surga kabeh insyaallah. Amin Allahumma amin. Nggih, kita berorganisasi kalau tidak mengantarkan ke surga ngapain? Ya, memang berorganisasi dalam rangka untuk masuk surga. Kalau berorganisasi tidak dalam rangka untuk masuk surga, ya sia-sia. Ya kita sudah yakin ya, mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan ya di pergerakan ibu-ibu Aisyah ini, mudah-mudahan itu sebagai ladang bagian dari amal solih yang mengantarkan nanti ke surga. Niku. Misalkan contoh malih Bu. Nggih, seorang bapak, nggih, seorang suami, nggih, seorang suami, seorang bapak ini bisa berniat beribadah dalam setiap langkah kerjanya. Nggih, kalau bapak-bapak sebagai qawam, sebagai nggih, kepala rumah tangga,
yang bekerja mencari ma'isyah kehidupan, itu langkah-langkah kerjanya itu kalau diniati dengan ikhlas itu juga amal solih. Ya, terus Bapak amal solih yang bisa mengantarkan ke surga. Maka bapak-bapak itu suami-suami panjenengan yang bekerja di luar rumah, doakan semoga pekerjaannya itu pekerjaan yang benar-benar benar-benar halal. Nek halal itu mangke saged mengantarkan ke surga niku. Seorang guru, wonten guru teng mriki? Kuatah nggih? Guru-guru TK Aisyah. Nah, seorang guru bisa beramal soleh melalui apa? Ilmunya, ilmu yang disampaikan kepada peserta didiknya atau santrinya. Guru TK niku lho, guru TPQ, guru Madin, guru apapun lah gitu. Niku bisa beramal soleh melalui ilmunya. Niku Terus seorang yang kaya, yang sugih niku saged beramal soleh dengan kekayaannya disedekahkan niku, atau seorang dokter dan lain-lain sebagainya. Kesimpulannya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setiap orang itu bisa beramal solih dalam setiap perbuatan apapun saged yang dikerjakan bisa menjadi amal solih sesuai kadar kemampuannya. Mampunya apa? Nah itu, nggak semua orang itu harus disamakan dalam beramal solih, boten. Tapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ngoten. Niku Quran bicara tentang amal solih. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita terkait dengan amal solih. Amal solih itu skupnya luas, tidak hanya tertentu saja. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, sekedhik mawon, kita mengambil dawuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hadis ini memotivasi kita untuk menjadi pelopor kebaikan. Menjadi pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan itu napa? Nek basa sing gampil iku dados provokasi kebaikan. Boleh enggak dengan bahasa provokasi kebaikan? Oh, boleh. Terus tiang-tiang sing senengane provokasi kebaikan, bagus itu, provokasi kebaikan. Dan pahala yang dijanjikan itu luar biasa. Ini yang nanti kita sampaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa memulai sesuatu kebiasaan baik, barang siapa memulai sesuatu kebiasaan baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dari perbuatannya dan juga pahala orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Terus hidup kita di dunia ini, Bu, gesang kita di dunia ini itu bukan hanya soal kita soal apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, boten. Terus kita gesang teng alam donya niku bukan hanya soal apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri,
Tetapi napa? Hidup di dunia ini adalah mata rantai. Mata rantai. Maksudnya pripun? Apa yang kita mulai, apa yang kita mulai saat ini gitu, bisa jadi nanti diteruskan oleh orang lain. Misalnya Ibu-ibu Aisyah memulai apa? Monggo, mau program napa terobosan niku wau? Napa? Skincare. Skincare nggih. Nggih, mboten skincare lah. Mboten skincare niku. Nggih. Memulai kebaikan misalkan di bidang ekonomi misalkan, nggih. Bisa jadi kebaikan yang jangan mulai saat ini, nggih. Jenengan yang memulai itu akan nanti dilakukan generasi berikutnya. Lah jenengan yang memulai kebaikan itu akan selalu mendapatkan apa? Pahala. Nah niku. Misalkan mau memulai apa dari sisi dakwah ekonomi misalkan. Nggih. Memulai itu biasanya nggih memang abot. Nggih, misalkan dakwah ekonomi niku memang abot misalnya niku. Tapi kalau sudah jalan, nah niku nanti dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi hidup ini itu adalah bagaikan mata rantai mau. Okay. Apa yang kita mulai kebaikan hari ini bisa jadi diteruskan oleh generasi setelah kita. Okay. Sing yang penting yang jelas di sini memulainya yang baik. Okay. Memulai yang baik. Punya program apa Ibu-ibu Aisyah cabang Kaliwungu ini? Nah, nanti bisa saja program yang dicetuskan program kebaikan yang dicetuskan saat ini tahun berikutnya nanti dilanjutkan oleh pengurus yang berikutnya. Nah, yang memulai itu loh nanti dapat pahala yang mengalir. Ayo. Apa yang kita biasakan bisa jadi mangke diwarisi oleh generasi berikutnya. Jika yang kita mulai kebaikan, maka pahala itu akan mengalir terus. Bahkan setelah kita meninggal, Bu, setelah kita meninggal, wafat, ya, itu kebaikan kita akan mendapatkan pahala itu, meskipun kita sudah wafat, sudah meninggal. Tapi jika kita memulai keburukan, nah ini diwalik, maka dosa itu pun akan mengalir tanpa henti meskipun kita sudah meninggal. Nggih. Kita niku memulai satu keburukan itu dicontoh, ditiru nggih oleh generasi setelahnya, maka kita juga mendapatkan dosa dari orang yang melakukan dosa itu. Misalnya kok sing mengikuti dosa niku ana wong 10.000, ya wong 10.000 dosa niku mau ya melayu ning awake dhewe. Nah niku soalnya kita tadi yang memulai terus ditiru. Makanya nggih Ibu semuanya rahimakumullah, kita ayo bareng-bareng mulailah kita membuat sunnah kebaikan itu, nggih, yang nanti akan harapannya diwariskan, diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Terus gampang contoh niki, contoh sing bayangkan niki seorang guru yang mengajar, wis guru TK mawon lah. Guru TK sing gaene mari ngajar napa niki? Napa? Doa misalkan. Doa. Mengajarkan doa kepada anak didiknya, nggih. Terus murid niku wau, santri niku wau bar diajari doa napa? Mal misalnya doa ameh maem nggih, mau makan. Nah, bar diwari doa ameh maem engko nduk ngomah pas sampe maem niku donga, sebab mau bar diajari oleh gurunya. Aku mau diajari Bu Heti misalnya. Diajari napa niku wau? Diajari donga ameh mangan. Eling nduk ngomah ameh mangan iku donga. Nah niku berarti kan ilmunya niku mau kan apa? Nggih, bermanfaat.
Karena seorang guru mengajarkan satu doa, kemudian murid itu mengamalkan. Bahkan mungkin diamalkan sepanjang hidupnya. Kawe cilik mau nyangkek tua nyangkek mati, napa anggere ape mangan niku napa mau donga. Nah dongane mau berkat pengajaran dari Bu Heti mau. Misalnya seperti itu. Oke. Lalu tiang niku wau kalau dewasa nggih tiang sing mau anak TK mau wis gede nggih terus engko ngajarno ring anake meneh. Nah, aku dhisik diajari Bu Heti nduk nang diajari donga napa niki donga ameh maem ya kudune kowe iki nek ameh maem apa kudune ya donga. Begitu selanjutnya nah itu muter. Jadi hidup ini itu mata rantai wau lho Bu. Tidak hanya bicara tentang diri kita sendiri. Itu yang dimaksud man sanna sunnatan hasanatan tadi. Barang siapa yang memulai satu kebiasaan baik dalam Islam, maka ia mendapatkan apa? Pahala. Jadi bisa. Setiap kita itu bisa memulai kebaikan itu. Okay. Sebaliknya nek misalkan bayangkan mawon ada seorang yang memulai kebiasaan buruk, elek. Apa misalnya kebiasaan elek niku? Napa Bu sing biasanya kebiasaan elek niku? Aku ora arti ya, Bu. Napa Bu? Kebiasaan elek sing biasanya diomongno ibu-ibu. Napa Bu? Menggibah, menggosip. Nggih wis contoh sing jenengan mawon sing nggih contoh. Contoh menggibah niku nggih. Gibah kak gibah tanggane. Terus engko ketemu ndok kono gibah neh. Ketemu ndok kono gimana aku dikandani Bu Heti mau ya jane kok. Ngono kok. Engko ngandakno karo kono mau aku entuk info teko iki kok. Menggibah itu. Nggih. Keburukan yang kita mulai kemudian disebarluaskan, sama nanti dosanya niku nggih mengalir. Niku nggih. Niku kalau yang hadis yang berikutnya berarti wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memulai kebiasaan buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa. Dosa dari perbuatannya. Nek dosa niku wau diikuti oleh orang lain, kita juga akan mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosanya orang yang mengikuti tadi. Nikulah yang namanya hadis Nabi yang memotivasi kita semuanya untuk menjadi pelopor kebaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya rahimakumullah, mari ibu-ibu yang tergabung di dalam Perserikatan Muhammadiyah Aisyah menika monggo jadikan wadah organisasi Aisyah ini sebagai man sanna sunnatan fil islami, sunnah hasanatan, memulai kebaikan itu kalau di ranah organisasi ya bisa ditelurkan lewat program, nek sekupnya organisasi itu bisa mau dibuat program-program program kebaikan sing mangke saged bermanfaat bagi banyak orang. Niku kalau sekupnya organisasi. Sekupnya individu nggih monggo, individu bisa juga dalam sekup yang lebih besar yaitu organisasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nggih mangkaten mawon yang bisa kita jadikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya yang hadir ini sebagai pelopor dalam kebaikan, bukan pelopor keburukan. Maka ada doa Bu, wonten donga niki sangat ringkas pendek, ingkang bunyinipun doanya seperti ini. Allahumma ij'alna atau Allahumma ja'alna miftahan
lil khairi. Allahumma ja'alna miftahan lil khairi mughlaqan lisyarri. Saya ulangi. Allahumma ja'alna miftahan lil khairi mughlaqan lisyarri. Engkang artosipun, ya Allah, jadikan kami ini sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Donga ring Gusti Allah supados pribadi diri kita ini dijadikan pribadi-pribadi yang membuka pintu-pintu kebaikan. Sewangsulipun, ya Allah, jadikanlah kami itu penutup pintu-pintu keburukan. Nah, niku munajat kita kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang menjadi miftah. Napa miftah niku? Kunci pembuka. Okay. Jangan, ya Allah, jangan jadikan kami ini sebagai pembuka pintu keburukan. Nek diwalik ngoten. Nggih. Niku nggih, Ibu jamaah rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan sekedhik mawon. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kula pribadi lumeber dumateng panjenengan sedaya. Sabibaripun acara menika, monggo ibu-ibu dari Ranting Aisyah seluruh cabang Kecamatan Kaliwungu ini mudah-mudahan menjadi pelopor-pelopor kebaikan di rantingnya masing-masing. Amin Allahumma amin. Makaten yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardona warham mautana. Allahumma shfi mardona warham mautana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fikri Manaf LC yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini nggih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat khusus untuk diri kita pribadi dan nanti juga bisa disampaikan kepada jamaah ibu-ibu pengajian di ranting panjenengan masing-masing. Ngaten nggih. Alhamdulillah, serangkaian acara pengajian dan silaturahim bersama antar ranting Aisyah sekecamatan Kaliwungu Kudus dan juga sosialisasi dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus sudah berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu jamaah Aisyah antar ranting sekecamatan Kaliwungu yang sudah mengikuti acara dengan baik, tertib dan lancar dari awal sampai akhir pengajian. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kaliwungu, pimpinan ranting Aisyah sekecamatan Kaliwungu, pimpinan amal usaha Aisyah, guru dan karyawan, serta semua tamu undangan yang sudah hadir dan mengikuti acara dengan baik. Kami juga sampaikan khusus kepada ranting Aisyah Papringan
yang sudah menyiapkan acara sarana prasarana serta konsumsi yang istimewa pada siang hari ini. Kami atas nama Ranting Aisyah Papringan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penyambutan acara. Marilah kita tutup acara pengajian antar Ranting Aisyah se-Kecamatan Kalibungu Kabupaten Kudus ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah, untuk info kas pengajian pada siang hari ini mendapatkan Rp1.030.000. Alhamdulillah untuk kita semua. Semoga berkah barokah untuk kita semua dan semoga rizki dari ibu-ibu Aisyah tambah lancar, tambah berkah dan tambah banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sugeng kondur nggih ibu-ibu. Semoga selamat sampai tujuan masing-masing.